Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan yang lagi sakit, semoga segera disembuhkan dari penyakitnya, biar bisa beraktivitas kembali seperti semula. Dan jangan lupa selalu bahagia dan tetap semangat menjalani aktivitas kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang tentunya penuh dengan kesibukan ya. Aku minta maaf banget kalau suaraku ini agak-agak aneh gitu ya. Ini aku lagi batuk pilek, kayaknya ini ketularan Mas Manaf. Jadi ini baru mulai kerasa gitu bindeng-bindengnya. Jadi suaraku jadi seksi kayak gini. Udah memasuki musim penghujan kayak gini, batuk pilek itu pasti mudah menyerang banget ya. Apalagi kalau kayak anak-anak itu kan kadang mainnya bareng-bareng. Terus kalau ada yang batuk satu itu pasti cepet banget gitu nularnya. Oh iya, ini aku habis nyuci karpet dulu yang di depan TV itu, yang biasa buat nonton TV. Dan ini udah selesai, baru aku kelar jemur. Tadi pagi juga udah nyuci baju, udah aku jemur, dan paling tinggal nunggu kering-keringnya aja. Nanti siangan lah paling udah kering. Dan ini aku lanjut mau masak untuk makan siang dulu. Jadi udah semingguan ini aku nggak jualan, nggak nganter-nganter barang. Kan Mas Manaf itu lagi sakit ya. Udah habis pulang kampung kemarin hari Rabu. Jadi kayaknya kecapean gitu. Makanya aku stop nggak jualan dulu. Paling kalau ada yang order baru nanti diantar sama Paksu setelah pulang kerja. Jadi seminggu ini aku banyak waktu gitu di rumah. Dan lumayan lah ya manfaatin buat waktu istirahat, soalnya nanti kalau udah ketemu akhir bulan lagi itu tuh udah yang susah banget mau istirahat karena pasti banyak orderan. Dan ini aku mau masak, ini aku ada ikan sama kangkung, jadi ini tuh apa kangkungnya mau aku tumis-tumis aja, dan ikannya juga ini aku marinasi dulu pakai garam, terus lada, terus sama ketumbar bubuk, dan ini aku goreng terlebih dahulu. Ini aku pakai minyak yang sedikit aja. Ini ikannya juga rencananya mau aku goreng aja, terus nanti buat kuahnya aku tumis-tumis aja bawang merah sama bawang putihnya, nanti baru disiramin di atas ikannya. Udah gitu aja. Hari ini aku mau masak yang cepet aja, yang simple biar nggak lama. Soalnya Mas Manaf nggak ada temennya, kasihan gitu kan kalau lagi sakit nggak ditemenin. Jadi ini aku masak yang cepet aja. Oke lanjut, ini sambil nungguin ikannya mateng gitu ya, kecoklatan, ini aku mau irisin dulu bumbunya. Jadi bumbunya mau aku iris-iris semua. Untuk kangkungnya juga aku iris. Jadi ini sih bumbunya hampir sama ya, cuma nanti bedanya sama cabenya. Nah, si ikannya itu nggak aku pedesin, soalnya biar Mas Manaf juga bisa ikut makan. Dan kalau untuk kangkungnya mau aku pedesin, soalnya Mas Manaf nggak suka kangkung, paling nanti aku aja gitu yang makan. Bumbunya seperti biasa aja, bawang merah, bawang putih, terus nanti aku tambahin tomat, terus nanti ada cabe rawit gitu ya. Kalau di sini namanya cabe rawit jablay, sama nanti ini ada aku sisaan cabe hijau, nanti mau aku tambahin ke ikannya. Dan ini aku iris aja semuanya bumbunya biar nanti tinggal sreng-sreng aja gitu, nggak ngiris-ngiris bumbu lagi. Oke, dan ini udah selesai bumbu irisnya. Yuk langsung aja, ini udah aku panasin minyaknya dan aku tumis dulu bawang merahnya biar kecoklatan. Baru ini aku masukin bawang putihnya. Jadi ini aku mau tumis kangkung dulu. Teman-teman di rumah pada masak apa nih hari ini? Boleh dong share di kolom komentar. Siapa tahu nanti bisa menginspirasi aku buat menu-menu di berikutnya. Kadang aku tuh kalau mau masak suka bingung gitu loh, soalnya menunya kayak yang itu lagi ketemunya.
Siapa tahu dengan teman-teman share menu masakan teman-teman di rumah bisa jadi ide buat aku, dan kalau bisa dikasih dengan resepnya juga. Jadi aku nggak perlu cari-cari lagi di YouTube. Jadi tinggal eksekusi aja. Dan ini kangkungnya alhamdulillah udah mateng. Kalau zaman dulu itu mamaku kalau masak itu wajib bumbunya diulek ya, tapi nggak nurun ke anaknya ternyata teman-teman. Kalau anaknya itu agak males kayaknya. Jadi semua masakan itu bumbunya cuman diiris-iris aja kayak gini, tapi nggak mengurangi rasa sih. Ini menurut aku itu udah enak, jadi nggak perlu ngulek-ulek lagi. Kadang malah ulekannya itu cobeknya itu nggak kepake gitu. Kalau nggak nyambel itu si cobek itu nggak pernah disentuh sama sekali gitu ya. Dan kalau mau bikin bumbu halus itu biasanya ya udah pakai blender aja gitu yang cepet. Ada yang sama nggak ya sama kayak aku, malesan gitu kalau ngulek bumbu. Tapi ada nih ya kakakku yang nomor kedua itu tuh dia kayak mama aku banget. Jadi kalau bumbu itu nggak mau diiris-iris, atau kalau misal mau dihalusin itu nggak mau pakai blender. Dia tuh jadi istrinya tuh harus ngulek gitu tiap hari, dan dia tuh paling anti banget juga pakai kayak bumbu instan kayak gitu. Dan ya pokoknya agak ribet dan susah gitulah, pokoknya istrinya tuh harus bekerja ekstra keras gitu kalau mau masak. Dan ini kuah untuk ikannya udah mateng. Ini bumbunya kayak kangkung seperti tadi ya, nggak beda jauh. Tapi harusnya ini tuh dikasih daun salam sama daun jeruk, tapi ternyata aku lupa. Ya udahlah, udah mateng ya kan, jadi tinggal disantap aja. Alhamdulillah udah mateng. Lanjut, ini aku mau bikin cemilan dulu. Musim hujan pasti pengennya ngegayem terus, ngemil terus, ngunyah terus. Jadi ya udah aku mau bikin cemilan sendiri aja biar lebih hemat gitu ya. Ya wis, ya wis, ya wis. Jadi hari ini langsung eksekusi aja. Ini aku mau bikin empek-empek dos. Ini itu aku pakai resepnya dari Devina Hermawan. Nah, di sini aku udah siapin air 800 ml dan ini aku tuang bumbu-bumbunya. Ini udah aku blender semua, ada 6 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, setengah sendok teh merica, 2 sendok makan kaldu ayam atau kaldu jamur, bisa sesuai selera ya. Terus aku tambahin juga 1 sendok makan garam, 1,5 sendok makan gula harusnya, tapi ini aku cuman pakai 1 sendok makan aja gulanya. Terus tadi aku blender semua sampai halus, tapi tadi aku juga tambahin sama ebi yang udah aku sangrai, aku blender semuanya. Dan ini yang aku masukin tadi itu adalah tepung beras. Nah, lo kan empek-empek pakainya tepung beras. Aku juga penasaran ini nanti jadinya seperti apa. Dan ini tadi dimasukinnya itu sebelum air dipanaskan ya. Jadi air adem dimasukin dulu, diaduk si tepung berasnya, baru kalau udah kecampur semua dimasak tepung berasnya ini sampai mengental seperti ini. Jadi sampai benar-benar airnya itu menyusut dan matang ya adonannya. Dan kalau udah matang kayak gini, udah mengental, boleh diangkat. Dan ini harus diademin dulu biar adem gitu ya, baru nanti lanjut next proses berikutnya. Dan ini kalau udah adem bolehlah kayak anget-anget gitu, yang penting nggak panas kayak tadi waktu awal baru angkat adonannya. Ini dimasukin atau ditambahin telur itu 2 butir. Ini langsung aja diaduk-aduk semuanya sampai kecampur rata. Dan katanya kalau empek-empek pakai tepung beras ini, jadi nanti hasilnya itu enggak keras saat empek-empeknya itu udah dingin. Dan nanti kita coba buktikan ya. Terus kalau udah ini aku masukin tepung tapiokanya. Ini aku pakai 550 gram sesuai dengan resep. Dan tadi aku pakai tepung berasnya itu 300 gram. Ini satu resep ya. Dan aku tambahin tepung terigu juga 80 gram. Dan ini diaduk-aduk aja sampai semuanya rata, diulenin sampai semuanya tercampur. Nah, ini udah mulai tercampur ini adonannya. Kalau udah seperti ini, aku mau pindah dulu ini adonannya ke alas silikon ya, biar enak aja nguleninnya. Soalnya ribet ini kalau masih di dalam mangkok. Jadi kalau di alas silikon ini kan bisa leluasa gitu ya.
Dan ini lanjut ya, adonannya dicampur-campur kayak gini sampai rata seperti ini. Nah, ini udah mulai terbentuk ya. Ini aku bagi dua aja adonannya. Ini adonannya emang agak-agak lembek gitu ya, masih agak-agak lembek. Tapi kata Devina Hermawan gak apa-apa, daripada nanti ditambahin tepung lagi, nanti malah jadinya itu keras gitu kalau udah dingin. Nah, ini separuhnya mau aku simpen dulu. Dan ini alasnya aku taburin pakai tepung terigu sedikit biar nanti pas ngebentuknya itu enggak lengket gitu ya di alasnya ini. Dan ini langsung aja digulung-gulung. Pertama ini mau aku bikin empek-empek lenjer. Dan ini aku bikin panjang dulu adonannya, baru nanti dipotong-potong. Jadi biar nanti hasilnya itu hampir sama ya ukurannya. Kalau mau sama persis boleh ditimbang untuk adonannya, tapi ini aku nggak usahlah ditimbang, kan nggak mau buat dijual ya, mau buat makan sendiri. Jadi ini langsung aja aku potong-potong. Ini seperti ini, aku potong-potong sedang aja, nggak yang panjang-panjang banget juga. Dan kalau udah ini ratain aja bagian ujung-ujungnya biar rapih, yang bekas potongan pisaunya tadi ya. Dan ini airnya udah mendidih, tinggal dimasukin aja adonan empek-empeknya. Tunggu sampai dia mengambang. Kalau udah mengambang berarti tandanya itu udah mateng. Dan ini sisa adonannya mau aku bikin empek-empek kapal selam. Ini aku udah potong-potong adonannya, dan ini udah aku siapin juga telurnya yang udah dikocok. Nah, untuk adonannya dilubangin ini ya bagian tengahnya, pelan-pelan aja, dan itu tuh semakin ke atas gitu ya, jangan melebar, takutnya nanti telurnya itu tumpah kalau melebar gitu. Dan kalau udah dimasukin telurnya tinggal ditutup aja seperti ini, tapi pelan-pelan aja, nggak usah ditekan-tekan banget gitu, dan lakukan seperti itu sampai adonannya habis ya. Jadi aku paling suka nih empek-empek kapal selam, apalagi kalau telurnya satu utuh gitu ya. Tapi untuk telur satu utuh itu aku belum bisa bikinnya, jadi ya udah perlahan aja aku bikin yang kecil-kecil dulu. Dan kalau ini berhasil dan sukses, nanti next kita bikin pempek kapal selam yang besarnya. Dan ini pempek lenjernya udah pada mengapung, ini udah mateng ya, tinggal diangkat aja dan ditiriskan. Sambil nungguin empek-empeknya tiris dan dingin, aku mau bikin cukonya dulu. Tapi mohon maaf ya, ini aku bikinnya enggak full, soalnya ternyata enggak kerekam pas tadi nge-record. Dan ini aku masukin aja bumbu-bumbunya. Dan jangan lupa nanti ditambahin cuka atau asem jawa. Kalau tadi aku pakainya asem jawa gitu ya, buat asem-asemnya. Dan alhamdulillah ini hasil empek-empeknya. Dari satu adonan itu aku jadi 34 pieces empek-empek. Dan kalau udah dingin ini udah bisa digoreng, dan ini aku gorengnya pakai minyak panas ya, jadi benar-benar panas. Dan ini tuh digorengnya sebentar aja karena pakai minyaknya panas, dan sampai kecoklatan aja seperti ini. Jadi kalau pakai minyaknya panas itu lebih cepet gitu gorengnya. Dan kalau udah kecoklatan kayak gini udah bisa diangkat ya empek-empeknya, jangan sampai nunggu gosong nanti nggak enak jadinya. Alhamdulillah udah jadi. Ini empek-empek dosnya. Yang mau tahu resepnya lebih lengkap bisa cek ya YouTube-nya Devina Hermawan. Dan ini beneran kalau udah dingin itu empek-empeknya nggak keras sama sekali. Jadi ini tuh enak banget, cocok banget dimakan pas anget-anget ya. Oke, see you next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.